Pemirsa, usai dari London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Davos, Swiss hari ini untuk menghadiri World Economic Forum. Forum tahunan ini adalah wadah bagi para pemimpin dunia untuk berdialog membahas berbagai isu, mulai dari ekonomi hingga geopolitik. Kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Marcelina Tumundo langsung dari Davos, Swiss. Marcel, apakah Presiden Prabowo sudah tiba di Swiss? Apa yang akan disampaikan Presiden Prabowo dalam World Economic Forum tahun ini? Ya, Leo, sampai dengan saat ini sekitar pukul 11 waktu Swiss, sebetulnya informasi terkait dengan kedatangan Presiden Prabowo Subianto ini masih sesuai dengan jadwal, yaitu akan tiba di Swiss pada siang hari ini setelah menggelar kunjungan kenegaraan dari Inggris. Terkait dengan kapan atau jam pasti dari kedatangan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Swiss atau yang akan mendarat di Zurich, kami awak media juga masih menantikan informasi resmi dari pihak Istana Kepresidenan. Dan selain itu juga, Leo, kalau terkait dengan agenda Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum 2026, Presiden akan diagendakan untuk berbicara melalui special session bersama dengan Presiden Prabowo Subianto ini pada tanggal 22 Januari 2026 atau esok hari sekitar pukul 14 waktu Davos atau sekitar jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Apa saja nanti yang akan menjadi talking points dari Presiden Prabowo Subianto? Hal ini dari pihak istana memang belum memberikan penjelasan secara resmi yang akan menjadi poin-poin dari Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi bagaimana menyikapi situasi geopolitik saat ini tentu menjadi pertanyaan ataupun statement yang dinantikan dari kepala negara, dan selain itu juga mengingat panggung World Economic Forum ini menjadi salah satu wadah untuk bisa mempromosikan berbagai sektor strategis Indonesia. Tentu diharapkan ada pula pernyataan terkait dengan apa saja yang menjadi program prioritas di Indonesia, kemudian juga memperkenalkan Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund dari Indonesia, dan ini juga menjadi kesempatan pertama Danantara untuk hadir di panggung World Economic Forum. Hal ini juga untuk memperkenalkan Danantara sudah digelar atau sudah dilakukan sejumlah diskusi di Indonesia Pavilion yang juga hadir dalam World Economic Forum. Dan terkait dengan apa saja agenda delegasi Indonesia selain di Kongres World Economic Forum sendiri, ini juga ada berbagai diskusi panel yang dilakukan di Indonesia Pavilion yang membahas beragam tema-tema penting, seperti pada kemarin ini ada berbagai diskusi terkait dengan krisis dan juga peluang dalam tenaga kerja Indonesia tahun 2030, kemudian juga terkait dengan perbankan ataupun sustainable financing, dan juga seperti yang saya sampaikan tadi ini terkait dengan sesi khusus untuk memperkenalkan Danantara. Apa saja yang menjadi mandat dari Danantara, baik itu untuk mencari revenue ataupun juga menyeimbangkannya dengan mengembangkan program-program yang bisa membangun sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dan selain itu juga dijelaskan bagaimana peran Danantara baik dari sisi aset manajemen atau juga dari sisi investment ini diperkenalkan ke halayak atau para partisipan dari World Economic Forum yang datang berkunjung di Indonesia Pavilion. Kami melihat bagaimana antusiasme dari para pengunjung, partisipan ini yang selalu hadir di Indonesia Pavilion, terlihat dari bagaimana kursi-kursi yang terisi ini selalu penuh setiap kali diskusi ini berlangsung, dan juga dari sesi tanya jawab ini menunjukkan adanya ketertarikan untuk pihak-pihak dari calon investor global ini bisa melihat peluang untuk masuk ke Indonesia. Leo. Marcel, sejauh ini seperti yang tadi Anda sudah laporkan, Indonesia Pavilion, apakah sudah ada mungkin perjanjian atau kesepakatan bisnis antara Indonesia dan para peserta World Economic Forum lain, atau memang hingga saat ini itu belum terjadi?
secara resmi terkait dengan kerjasama dari sisi bisnis, business to business atau business to government di Indonesia Pavilion atau di World Economic Forum ini belum ada yang diumumkan oleh pihak pemerintah Indonesia atau khususnya oleh BKPM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Akan tetapi kami melihat sudah ada juga berbagai pertemuan, selain diskusi juga kami mencatat ini sudah ada 3 pertemuan bilateral. Kemarin ada pertemuan bilateral antara BKPM dengan perwakilan dari pemerintahan Swiss di bidang perdagangan dan investasi. Kemudian kemarin juga ada pertemuan bilateral antara Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan pihak Meta, dan juga hari ini ada satu bilateral yang tadi sudah berlangsung, tapi kami masih harus memastikan dari pihak pemerintahan Swiss ini mendatangkan dari kementerian ataupun organisasi spesifik apa dalam bilateral pada hari ini. Nah, walaupun belum diumumkan secara resmi apa perjanjian yang mungkin sudah ditandatangani atau sudah ada interest untuk bekerja sama dengan Indonesia, tetapi memang Indonesia Pavilion ini dihadirkan dengan harapan supaya bisa mendorong atau menjadi pintu masuk untuk kedepannya akan dilakukan berbagai follow up seperti dijabarkan oleh pihak BKPM akan ada kunjungan-kunjungan ke negara lainnya usai Davos atau World Economic Forum ini, ataupun berbagai pertemuan lainnya begitu untuk bisa memfollow up hasil dari pertemuan di World Economic Forum dan juga Indonesia Pavilion pada tahun ini. Dan selain itu, Leo, bukan sekedar dari sisi perjanjian tetapi juga misalnya kalau berbicara soal Danantara, ini juga ada berbagai kesempatan seperti yang disampaikan untuk bisa melakukan pertukaran ataupun untuk bertukar informasi, belajar dari berbagai sovereign wealth fund yang juga hadir dalam World Economic Forum pada tahun 2026 ini. Dan demikian laporan dari kami, Leo, kembali ke studio. Marcelina Tumundo melaporkan langsung dari World Economic Forum di Davos, Swiss. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.